Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, indahnya keragaman negeriku. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama, menemukan ide pokok dan informasi baru dalam bacaan, mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Sikap yang akan kita kembangkan ialah tanggung jawab dan menghargai. Keragaman suku bangsa, agama di negeriku. Perhatikan gambar berikut. Baa kabanyo, apa kareba, gimana kabarnya? Apakah kamu mengetahui asal dari bahasa daerah yang digunakan tersebut? Apakah bahasa daerah yang digunakan di tempatmu? Apakah daerah di tempat tinggalmu mengenal bahasa daerah yang lain? Ayo, jelaskan dalam video. Mari membaca. Bahasa daerah di tengah ancaman kepunahan. Bahasa adalah jati diri bangsa. Itu slogan lama yang sering didengungkan oleh para pamong praja atau pemangku pemerintah di zaman Orde Baru. Meskipun sayup-sayup slogan ini masih digaungkan sekarang. Jika bahasa adalah buah jati diri yang oleh KBBI dimakna sebagai ciri-ciri gambaran, identitas inti jiwa, spirit atau daya gerak sebuah bangsa. Bahasa-bahasa daerah yang sudah punah atau terancam punah. Ada yang bilang 100 bahasa daerah yang sudah menjadi almarhum. UNESCO juga sudah memberi peringatan keras, sangat keras atas ancaman kepunahan berbagai bahasa daerah. Tahun 2009 saja UNESCO pernah mencatat lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia yang punah atau nyaris punah. Peringatan juga datang dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gejala atau fenomena kepunahan bahasa daerah ini harus disikapi dengan serius. Apalagi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah bahasa daerah terbesar. Bahasa berasal dari kata Sanskrit. Bahasa berarti wicara atau ucapan. Dalam disiplin antropologi, khususnya antropologi sosial budaya, bahasa memiliki posisi yang unik karena bukan hanya sebagai produk kebudayaan manusia, melainkan juga sebagai medium transmisi kebudayaan tersebut. Sebagai produk kebudayaan manusia, semua bahasa bersifat profan dan sekuler. Tidak ada bahasa yang secara inheren itu suci atau sakral. Manusialah yang kemudian menyucikan dan menyakralkan bahasa tersebut untuk kepentingan tertentu. Nah, temukanlah ide pokok dalam informasi bacaan, kemudian sampaikan ke dalam video, dan sebutkan makna dari kosakata yang sudah Bapak tandai dengan warna merah. Menjelaskan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan hasil alam, adatnya, budayanya, dan juga keberagaman masyarakat. Di kehidupan masyarakat Indonesia terdapat banyak sekali keragaman sosial dan budayanya yang sangat baik. Keragaman sosial dan budaya Indonesia dikategorikan antara lain sebagai berikut. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya. Memiliki ciri mengenai asal-usul tempat kebudayaan. Contoh suku Jawa, Batak, Sunda, Betawi, suku Madura, Dayak, Bugis, dan Toraja. Kemudian yang kedua, keragaman bahasa, yaitu alat yang digunakan untuk komunikasi. Contoh bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Betawi, Sunda, Jawa. Yang ketiga, rumah adat. merupakan tempat tinggal yang mencirikan suatu suku. Setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda.
dengan suku lainnya. Contoh, Bolon, Gadang, Joglo, Lamin, Tongkonan, Honai. Kemudian, pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan saat waktu tertentu. Contoh, Blangkon, baju beskap, baju surjan, dan Blangkon, baju teluk, belangan dan daster, ulos dan sabe. 5. Senjata tradisional Minangkabau dan senjata daerah lainnya, yaitu rencong, keris, mandau, badik, celurit, badik, jenawi, trisula, dan kerih. Makanan khas merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan citra rasa yang khas. Contoh, gudeg, rendang, empek-empek, rujak, ayam betutu. Papeda, upacara adat yang digunakan dalam kepercayaan masyarakat setempat, yaitu upacara kasodo, lombo batu, grebek suro, ngaben, dan upacara lainnya. Kesenian. Kesenian itu dimulai dari tarian, yaitu saman, tortor, piring, ondel-ondel, dan lain-lainnya. Alat musik, angklung, gamelan, sasando, kulintang, dan lain-lainnya. Keragaman religi. Tiap agama mempunyai adat istiadat ciri tersendiri, yaitu Hari Raya Idul Fitri Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Waisak, Cap Gome. Mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya yang terikat persatuan kesatuan sebagai anugerah yang Maha Esa. Satu, menerima segala perbedaan, memiliki rasa solidaritas terhadap semua perbedaan atau toleransi, bangga dengan semua perbedaan. Mari merangkum. Sampaikanlah dalam bentuk video rangkuman tentang ide pokok keragaman bahasa daerah, menjelaskan tindak mencegah punah bahasa daerah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, Nak, pada tema 7, subtema 1 PB 4. Semoga bermanfaat untukmu, dan banyak maaf jika ada kekurangan. Melatih diri dengan menimba ilmu adalah modal utama demi cita-cita. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.